Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi PGSD semester 7 UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan kembali melakukan kegiatan praktikum IPA yang terdapat pada modul 7, kegiatan praktikum pertama dan percobaan pertama, yaitu tentang percobaan pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya di sini yaitu pada cermin datar, cermin cembung, dan juga cermin cekung. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang terakhir adalah menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan untuk kegiatan praktikum ini seperti yang sudah ada terlihat di sini. Ada kaca atau cermin datar, kemudian cermin cembung. Di sini saya menggunakan kaca pembesar. Selain itu ada juga cermin cembungnya berupa kaca spion. Lalu cermin cekung pada reflektor lampu senter. Kemudian ada busur derajat. Lalu ada kertas putih, ya, kertas. Kemudian ada lilin. Ada lampu senter, dan di sini kertas untuk layar atau celah cahaya yang akan digunakan, dan juga tentunya peralatan tulis. Itu mungkin untuk kegiatan pada tahap awal mengenai tujuan dan juga alat dan bahan. Alat dan bahan di sini memang saya menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai pada kegiatan praktikum yang pertama, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, di sini sudah terlihat saya sudah menyusun alat dan bahannya, yaitu kita menyusun lampu senter ini dan celah cahaya ini di depan cermin datar yang sudah ada busur dan juga kertas putih. Di sini juga sudah ada derajat yang ditentukan. Setelah itu kita akan nyalakan dulu lampu senternya di sini. Kemudian kita akan lihat dan kita akan mengukur besar sudut datang dan juga sudut pantul. Di sini sudah terlihat, ya, terdapat pantulan cahaya dari cermin datar ini. Nah, untuk pengukuran besar sudut datang dan juga sudut pantulnya nanti saya akan sertakan dari laporan praktikumnya. Kemudian untuk cermin datar ini kita akan berikan benda lain di depan cermin datar atau celah cahaya ini, yaitu benda di sini berupa lilin. Untuk selanjutnya kita akan menyimpan benda. Di sini adalah lilin di antara celah cahaya dan juga cermin datar ini. Lalu kita akan menggeser secara perlahan. Amati bayangan selama benda atau lilin ini kita geser secara perlahan. Untuk pengamatan ini nanti saya akan sertakan di dalam laporan. Penggeseran benda ini bisa kita lakukan ke depan dan ke belakang, atau di depan cermin datar ini ke kiri ataupun juga ke kanan. Kita akan melihat nih perubahan bayangan tersebut. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan pemantulan pada cermin cembung. Kali ini cermin cembungnya saya menggunakan kaca spion. Nah, di sini kita juga akan menyimpan benda yaitu lilin di antara celah cahaya dan cermin cembung ini. Nah, untuk selanjutnya pemantulan pada cermin cembung ini, di sini kita sudah ada celah cahaya, mohon maaf, kemudian ada lilin dan juga cermin cembung. Di sini kita bisa lihat sudah terlihat ada pemantulan pada dari cermin cembung ini.
Untuk selanjutnya yaitu percobaan pemantulan pada cermin cekung. Di sini seperti yang tadi, nyalakan lilin dan kita akan amati jalannya berkah cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Kita akan melihat bagaimana sifat-sifat bayangan yang terjadi dari cermin cekung tersebut. Di sini menggunakan reflektor lampu senter. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Di sini untuk selanjutnya yaitu percobaan pemantulan pada cermin cekung. Di sini seperti yang tadi, nyalakan lilin dan kita akan amati jalannya berkah cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Kita akan melihat bagaimana sifat-sifat bayangan yang terjadi dari cermin cekung tersebut. Di sini menggunakan reflektor lampu senter. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Di sini baik, kita telah sampai pada kegiatan tahap akhir dari percobaan pemantulan sifat cahaya ini. Bisa disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan dan memiliki sifat bayangan yang berbeda tergantung dari jenis cermin yang digunakan. Pada hal ini kita menggunakan cermin datar, cermin cembung, dan juga cermin cekung. Nah, pada cermin datar sifat bayangan itu terbentuk yaitu maya, tegak, dan juga sama besar. Sedangkan pada cermin cembung sifat bayangannya itu terbentuk yaitu dengan sifat maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan pada cermin cekung letak bayangannya atau sifat bayangannya itu yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Nah, di sini juga saya sudah menghitung mengenai besar sudut datang dan juga sudut pantul dari kegiatan tadi. Jika sudut datangnya 15 derajat, maka sudut pantulnya pun 15 derajat. Jika 30 derajat yang tadi terlihat, yaitu sama sudut pantulnya 30 derajat dan juga seterusnya. Nah, pada yang terakhir kegiatan cermin cekung, tadi kita sudah hitung berapa senti jarak bendanya. Dari 4 senti menghasilkan jarak bayangan 55 cm. Kemudian dari 7 cm menghasilkan jarak bayangan 75 cm dan seterusnya. Semua hasil pengamatan ini nanti saya akan sertakan di laporan kegiatan praktikum ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai percobaan pemantulan sifat cahaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.